Buya jujur ya. Iya, kalau ulama nggak jujur ya nggak boleh itu, nggak diikuti oleh umat ya. Untuk menjadi kaya itu kita harus punya mentality. Hari ini ditentukan oleh masa lalu, ya kan? Hari depan ditentukan oleh hari ini, kan itu ya. Kekayaan dua orang terkaya di negeri ini itu sama dengan kekayaan 100 juta orang yang ada di alas piramid. Apakah keirian dalam tanda kutip dari warga, dari masyarakat ini wajar terhadap mereka? Beli tanah atas nama bapak, beli tanah atas nama ibu, kan? Beli tanah atas nama istri, beli tanah atas nama anak, beli tanah atas nama pembantu, kan begitu ya. Itu bagi saya ya, orang-orang yang seperti ini adalah ya racun ya bagi bangsa dan negara. Mereka-mereka yang punya niat buruk itu ya, itu punya penasihat ahli itu. Nama penasihat ahli setan. Dia perwakilan rakyat itu sama pemerintah menurut saya mendengar suara rakyat. Tapi suara rakyat yang dengar mana? Suara rakyat paling atas. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Exco nggak setelah KLB? Berseberangan dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Buya kalau nggak salah, Buya ketika muktamar kemarin itu termasuk yang paling banyak ya memperoleh Apa aja? suara. Ya itu di Muhammadiyah itu ada level-levelnya. Sidang Dia tidak tanwir, otomatis yang paling banyak muktamar. mendapatkan suara menjadi ketua. Begini, kalau di PP Muhammadiyah itu kalau seandainya kita muktamar ya itu dari 92 calon yang kemarin itu diseleksi 39 orang oleh sidang tanwir. Dan dalam sidang tanwir itu saya terpilih sebagai suara terbanyak. Dulu tahun 2015 di Makassar Juga di sama. sidang tanwir saya juga mendapatkan suara terbanyak. Tetapi nanti dari 31 nama ini dibawa ke dalam sidang muktamar ya. Dan di muktamar ya kemarin terakhir di Solo itu saya dapat suara ranking ketiga. Yang tertinggi Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Dan yang ketiga saya. Ya makanya ini saya konfirmasi karena yang saya tahu waktu itu Buya termasuk yang paling banyak mendapatkan suara ya. Jadi clear ya bahwa pola pemilihannya tidak sama dengan organisasi politik atau organisasi masyarakat yang lain. Kita memilih gitu ya. 13. Siap. Jadi 13 itu berfungsi sebagai formatur ya. Dia bisa duduk di jajaran PP dan juga bisa tidak duduk di jajaran PP, tapi mereka dipercaya untuk menyusun kepengurusan. Tapi biasanya kalau saya terpilih 13, mereka duduk sebagai salah seorang pengurus ya. Dan berdasarkan tradisi dalam beberapa tahun terakhir, itu peraih suara terbanyak ya langsung ditunjuk oleh 13 formatur untuk menjadi. Jadi yang jadi ketua itu adalah pemilih suara terbanyak di antara formatur itu ya. Tidak mesti. Tidak mesti karena dulu pernah ada sejarahnya ya, beliau bukan suara terbanyak. Bahkan di luar tidak masuk ke dalam dalam 13 tapi di luar. Tapi karena yang 13 sepakat beliau yang memimpin, akhirnya beliau yang dipercaya untuk memimpin Muhammad ya. Oke, berarti clear nih ya. Ada soalnya saya ada pertanyaan soal itu yang pertama. Iya, betul. Buya jujur ya. Iya. Kalau ulama nggak jujur ya nggak boleh itu ya. Nggak diikuti oleh umat ya. Insya Allah. Buya, saya ingin nanya nih karena Buya banyak concern ke soal-soal ekonomi umat nih. Kondisi ekonomi umat rakyat kita ini seperti apa sekarang di tengah berbagai masalah ya setelah COVID kemarin, kemudian ya sekarang juga banyak kasus-kasus yang berkembang ya soal flexing, soal pejabat yang pamer kekayaan lah, kemudian korupsi yang katanya juga sudah mendarah daging dan sangat-sangat sulit diberantas gitu. Bagaimana sekarang saya ingin nanya dulu soal posisi ekonomi umat kita menurut Buya seperti apa? Bagi saya yang terpikir ya umat Islam di negeri ini ketika negeri ini diproklamirkan berdasarkan catatan rapat yang tahun 45 tanggal 18 Agustus 45 itu jumlah umat Islam di Indonesia 90%. Tapi beberapa waktu yang lalu, sekitar 1-2 tahun yang lalu, Kementerian Dalam Negeri melansir data baru. Jumlah umat Islam sekarang tinggal 86,8%. Turun hampir 10 ya. Dan salah satu titik lemah ya umat Islam itu ya bidang ekonomi. Terutama di ekonomi lapis atas ya. Ekonomi itu bentuknya kalau kita apakan kayak piramid gitu ya. Atas, tengah, bawah.
Nah, yang menentukan itu biasanya yang di atas bukan yang di bawah. Itu ada gium, ada ini katanya 10% orang menguasai 90% ekonomi Indonesia. Iya, jadi apa namanya itu kita lihat ya, umat Islam kita bulatkan saja 86,8, kita bulatkan 90% untuk memudahkan ya. Jadi umat Islam Indonesia ini jumlahnya 90%, representasinya di 10 orang terkaya hanya 1 orang beragama Islam. Dari 20 orang terkaya hanya 2 orang beragama Islam. Dari 50 orang terkaya hanya 3 orang cuma yang beragama Islam. Saya tidak ingin mempertentangkan agama ya, dan saya juga tidak mau mengembangkan sentimen keagamaan. Cuma menurut saya ini adalah suatu hal yang agak mengejutkan datanya ya. Orang Islam 90% kok 1 cuma. Dan orang non-Islam hanya 10% kok 9 representasi. Nah, berarti ada masalah. Apa masalahnya ya menurut saya ya, untuk menjadi kaya itu kita harus punya mentality untuk menjadi kaya. Umat Islam ini saya lihat mentalitinya lebih didominasi oleh employee mentality. Mentalitas sebagai pekerja. Sementara teman-teman kita yang dari etnis Cina itu lebih dominan mentality dan entrepreneur mentality. Jadi oleh karena itu bagi saya ya ada kata-kata orang arif dan orang bijak ya menyatakan utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntulah ilmu meskipun ke negeri Cina. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya ya, saya ini kebetulan orang Minang ya. Untuk apa saya pergi ke Cina sana, ke Beijing sana, ke Hong Kong, ke Guangzhou? Ya kalau Cinanya ada di Jakarta, karena gitu ya. Ya saya belajar saya dengan Cina yang ada di sini. Dalam kesimpulan saya ya, mengapa orang Cina kaya? Ya karena didukung oleh mentality yang memang bisa menghantarkan dia jadi kaya. Mentality apa itu? Berarti ada yang salah dong ya dengan pola pendidikan kita, pola pendidikan umat ini. Sangat-sangat apa aja Buya yang salah? Kalau menurut saya ya dunia pendidikan yang kita dapat itu tidak mendukung dan tidak mendorong anak-anak muslim ini untuk berani terjun ke dunia bisnis. Ya, kemudian juga keluarga kita tidak mendukung, betul. Keluarga kita, bapak kita pegawai, ibu kita guru, misalkan gitu ya. Terus kita berharap anak kita memiliki mentality entrepreneur itu agak sulit ya. Bisa sih bisa, ya tapi agak sulit gitu ya. Nah, jadi keluarga kita tidak mendukung, kemudian dunia pendidikan kita tidak mendukung, lingkungan kita tidak mendukung ya. Coba lihat anak-anak muda kita ya yang beragama Islam. Kalau diskusi politik ya ramai itu membludak ya. Tapi kalau diskusi ekonomi 1 jam sudah berlalu waktunya belum bisa dimulai karena jumlah pesertanya masih kurang, terbatas kan gitu ya. Jadi kesimpulan saya nampaknya umat Islam ini concernnya lebih kental, lebih kuat ke masalah politik dan lemah kepada masalah ekonomi. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita ingin maju ya, mana ada negara maju yang tidak kuat ekonominya kan? Mana ada umat yang maju yang tidak kuat ekonominya? Mana ada bangsa yang maju tapi tidak kuat ekonominya? Jadi oleh karena itu bagi saya ya yang terpikir kalau kita ingin maju ya tidak apa tidak kita harus menguasai ekonomi. Dan itu pula lah yang dirasakan oleh Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Saya beberapa kali diskusi dengan beliau. Ternyata keprihatinan beliau dengan saya sama, atau keprihatinan saya dengan beliau sama ya. Artinya bagaimana caranya memajukan umat Islam bagi saya di Indonesia, bagi beliau bagaimana memajukan rakyat Melayu. Ternyata kesimpulannya sama ya. Kata Mahathir Mohamad kepada saya ya, orang Melayu itu sudah meninggalkan bandar. Bandar itu kota pasar ya. Orang Melayu itu sudah meninggalkan bandar. Oleh karena itu menurut Pak Mahathir ya orang Melayu harus kembali ke bandar. Artinya orang Melayu harus kembali berbisnis. Oleh karena itu keluarlah kebijakan kalau ada orang investasi dari luar misalkan itu harus melibatkan orang Melayu. Begitu. Itulah affirmative action dari Pak Mahathir Mohamad. Sehingga saya lihat itu, saya pernah tanya sama beliau, Pak Mahathir ketika Bapak menjadi Perdana Menteri pertama kali, itu berapa nilai ekonomi yang ada di tangan orang Melayu? Seperti kita ketahui bersama, jumlah orang Melayu di Malaysia itu 60%, dan Cina serta etnis Cina sama India itu sekitar 40%, dan lain-lain 40%. Jadi jumlah orang Melayu di Malaysia itu 60%, nilai ekonomi yang ada di tangan orang Melayu hanya 5%. Dan saya tanya, beliau kan memimpin lebih 20 tahun ya.
Dan ketika Bapak turun sebagai Perdana Menteri, berapa nilai ekonomi di orang Melayu? Kata beliau 20%. Jadi dalam rentang waktu 20 tahun lebih ada kenaikan 15%. Dan itu bisa terjadi karena ada affirmative action dari Perdana Menteri. Dan di sini saya lihat itu yang agak kurang ya, affirmative actionnya kurang. Padahal menurut saya ya, kita memajukan ekonomi umat Islam itu sama artinya dengan memajukan ekonomi bangsa. Karena 90% orang di negeri ini beragama Islam. Ya kan gitu ya. Kalau yang 10% ini maju ekonomi, berarti kan ekonomi bangsa maju. Iya. Gitu. Ya kalau gitu, saya pertanyaannya adalah apa yang salah dari kebijakan ekonomi pemerintah kita selama ini? Bukan saya tidak melihat hanya Pak Jokowi ya. Saya rasa ini bukan Pak Jokowi tinggal menuai hasil ya. Era Pak Jokowi ini era kan hari ini ditentukan oleh masa lalu, ya kan? Hari depan ditentukan oleh hari ini kan itu ya. Nah ini kan efek dari trickle down effect, dampak dari trickle down effect yang jadikan sebagai strategi serta kebijakan oleh Pak Harto ya. Artinya di biaya yang besar-besar nanti dia akan menetes ke bawah. Misalnya gini, ada seorang konglomerat dibiaya difasilitasi untuk membuka industri. Nah, dia kan butuh bahan baku beli kepada masyarakat. Masyarakat dapat kan, dia butuh tenaga kerja. Akhirnya dia rekrut tenaga kerja dari masyarakat kan gitu ya. Akhirnya masyarakat kecepatan. Nah, istilahnya kalau dalam bahasanya apa itu teori itulah menetes ke bawah. Jadi di bagian di atas ibarat sawah yang ada di pegunungan ya. Kalau sawah yang di atas berair itu nanti sawah yang di bawah akan ikut basah itu. Iya. Gitu. Tetapi dalam prakteknya memang menetes ya, tetapi menetesnya sangat kecil. Menetesnya Gitu. sangat kecil untuk rakyat kecil. Nah, sehingga akhirnya ya untuk masyarakat kita mulai kayak piramid gini ya, itu tadinya rendah perbedaan antara atas bawah sekarang menjadi tinggi sekali. Jauh sekali. Terjal sekali gitu. Sehingga kalau nggak salah saya tuh Jeffrey Winter mengatakan kalau di Amerika itu beda antara yang tertinggi dengan terbawah itu hanya 200.000 kali. Kalau kita sudah mencapai 650.000 kali. Jadi sudah sangat terjal sekali. Sangat jauh sekali. Ya, sehingga ada yang menyatakan bahwasan kekayaan 2 orang terkaya di negeri ini itu sama dengan kekayaan 100 juta orang yang ada di alas piramid. Tuh, jadi menurut saya situasi yang kayak begini tidak baik, nanti akan membuat masyarakat kita akan terbelah ya. Kalau pendekatan teori Karl Marx itu kelompok berjuis dan kelompok proletar. Ya, di mana kelompok berjuis mendominasi dan mengeksploitasi proletar, dan proletar membenci kelompok-kelompok berjuis. Makanya mungkin itu ya tidak aneh ya kalau sekarang tuh ada fenomena semacam netizen yang memusuhi orang-orang kaya yang melakukan flexing ya. Iya. Apalagi orang kaya itu pejabat gitu ya. Itu wajar ya, terjadi seperti itu. Kang Dedek tahun 98 mungkin melihat ya. Itu Tahun berapa Bu ya? 98 ketika reformasi 98 98 ya. Itu kan demo. Iya. Itu kan orang anak-anak muda ngambil batu ya. Itu batu untuk apa? Batu itu dilemparkan. Mereka lemparkan ya. Kemana mereka lemparkan? Tidak ada warung soto Betawi yang kena. Tidak ada restoran Padang yang kena. Ya. Yang kena adalah simbol-simbol konglomerasi, gedung-gedung, mall dibakar di Jakarta Timur, mall dibakar gitu ya. Karena mereka benci, marah kepada konglomerat yang hanya tahu tentang diri dan tidak tahu orang lain. Hanya peduli dengan dirinya dan tidak peduli dengan orang lain gitu. Dan itu tidak hanya mentaliti para pengusaha di negeri kita ini saja ya. Saya pernah satu kali bertemu dengan investor kelas kakap dunia namanya George Soros. Saya lama berdiskusi dengan beliau, kemudian saya kaget juga ketika saya melihat ada suatu YouTube yang podcast mewawancarai beliau, ada seorang mewawancarai beliau. Kemudian kata si pewawancara ini kepada George Soros gini, Saudara George Soros, Anda ini tidak disukai oleh orang di Thailand, Anda tidak disukai oleh orang di Malaysia, dan Anda tidak disukai oleh orang yang ada di Indonesia. Jadi orang Thailand, orang Malaysia, orang Indonesia tidak suka sama Anda gitu. Karena Anda telah merusak tatanan sosial mereka. Nah, tahu tidak apa jawaban si George Soros? Dia bilang begini, I basically there to make money.
and I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Jadi saya hadir di Thailand, di Malaysia, dan di Indonesia adalah untuk mencari uang. Dan saya tidak peduli, saya tidak peduli dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan saya dan keputusan saya. Jadi dalam kesimpulan saya ya, George Soros ini betul-betul economic animal ya, binatang ekonomi gitu ya, yang hanya sibuk memakan santapannya dan tidak mau berbagi dengan orang lain gitu kan. Itulah pula sebabnya mungkin barangkali ya dunia menyadari bahwasanya cara-cara seperti ini tidak bisa dipertahankan karena kerakusan serta ketamakan para pengusaha ini ya akan bisa mengancam hidup manusia dan lingkungan. Makanya Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat SDGs Survival Development Goals itu mengusung sebuah paradigma baru yang disebut dengan 3P. Jadi di dalam itu diharapkan ya, kalau dulunya hanya 1P, profit saja. Sekarang profit, people, planet. Ya, jadi para pengusaha itu diminta untuk tidak hanya sekedar mencari profit, tapi dia juga harus peduli kepada sesama dan jangan sampai tindakan dia itu dan keputusannya itu membuat rusaknya lingkungan. Oke Bu ya, tapi tadi kan kalau ngomong pengusaha-pengusaha di kita konglomerat ya, tadi kembali ke pertanyaan saya soal tadi tren soal pamer-pamer itu tadi soal flexing kan. Mereka sih kelihatan nggak pernah flexing sih ya orang-orang kaya itu. Justru sebaliknya fenomena yang muncul sekarang dan rame dan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang tidak pantas itu justru banyak pejabat dari segala golongan, mulai dari awalnya dari kasus travel alun di pajak, kemudian bea cukai, kemudian beberapa Pemda, kemudian juga ada di instansi yang lain gitu. Itu adalah para pejabat kita atau aparat ASN kita kadang, atau bahkan ya Polri juga yang disorot hidup bermewah-mewahan gitu. Apakah keirian dalam tanda kutip dari warga, dari masyarakat ini wajar terhadap mereka? Saya rasa jangan iri, harus marah. Ya marah. Sekarang marah mereka. Nah, ini sekedar memadam rasanya diungkapkan lewat kemarahan ya. Karena apa? Karena yang mereka pamerkan itu kan uang, bukan uang dia. Kita hitung gajinya berapa ya, lalu kita hitung bandingkan dengan kekayaan yang dia miliki. Ya, apakah rumahnya, kemudian mobilnya, ya depositonya, tanahnya gitu ya. Itu tidak sebanding. Timbul pertanyaan. Nah, saya ingat itu Jenderal Rudini, mantan KSAD yang kemudian oleh Pak Harto ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Apa kata beliau? Jika ada karyawan saya di Departemen Dalam Negeri ini yang bisa memiliki rumah di Pondok Indah, sementara dia tidak punya bisnis, apakah istrinya tidak punya bisnis atau suami tidak punya bisnis, kemudian dia tidak menerima warisan yang banyak dari orang tuanya, lalu bisa beli rumah di Pondok Indah, waktu itu bahasa itu di Pondok Indah, maka saya pastikan itu orang pasti korupsi. Terus sekarang pertanyaan saya, ya banyak orang yang ketika masuk ya dalam keadaan yang sangat sederhana, tapi begitu menjabat akhirnya kekayaannya luar biasa ya gitu. Dan inilah yang dipersoalkan oleh Pak Mahfud MD hari ini. Ya lihat pencucian uang itu kan, dana-dana yang tidak halal yang mereka terdapat, dana-dana yang mereka peroleh dengan cara-cara melanggar hukum ya. Mereka cuci ya dengan melalui berbagai cara. Beli tanah atas nama bapak, beli tanah atas nama ibu kan, beli tanah atas nama istri, beli tanah atas nama anak, beli tanah atas nama pembantu kan begitu ya. Itu kan menghilangkan jejak namanya kan gitu. Dan oleh karena itu bagi saya ya orang-orang yang seperti ini adalah ya racun ya bagi bangsa dan negara. Orang kalau minum racun kan tidak langsung mati ya, tapi pelan-pelan kan akan rusak badannya kan gitu ya, akan rusak badannya, sehingga negeri ini menurut saya akan menjadi negeri yang tidak akan aman, tentram dan damai, tapi akan menjadi negeri yang akan bermasalah. Lalu Buya, menurut Buya cukup nggak imbauan itu? Misalnya Pak Jokowi berkali-kali mengimbau agar aparat ASN tidak hidup bermewah-mewahan. Seperti itu cukup atau memang perlu ada tindakan lebih jauh? Saya sudah menyampaikan kritik saya lewat media ya.
nggak cukup itu, karena banyak juga mereka-mereka yang korup itu hidupnya sederhana, penampilannya sederhana ya. Bahkan kadang-kadang kita kasihan melihat dia kan gitu ya. Tapi uang yang dia korup kan banyak luar biasa gitu kan. Dia sembunyikan kekayaannya lewat penampilannya sederhana gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya minta kepada Pak Jokowi jangan hanya sekedar menghimbau supaya hidup sederhana. Saya minta ya seluruh ASN, seluruh tentara, seluruh polisi, seluruh anggota DPR, atau seluruh orang di negeri ini yang mendapatkan gaji dari APBN itu harus melaporkan kekayaannya. Dan kepada mereka diberlakukan prinsip pembuktian terbalik ya. Kalau seandainya dia kekayaannya sangat banyak, dia harus buktikan dari mana asal muasal kekayaan harta itu. Gitu. Kalau seandainya dia kekayaannya mencurigakan, itu pihak aparat hukum, penegak hukum harus turun itu. Tapi masalahnya justru di kita, LHKPN itu tidak melakukan pembuktian terbalik, Buya. Menurut saya selama di negeri ini tidak diberlakukan pembuktian terbalik, maka akan sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk menciptakan clean government, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu bagi saya ya pembuktian terbalik adalah salah satu cara untuk membuat ya aparat pemerintah ini akan bisa hidup dengan wajar ya, dengan yang lebih clean gitu ya, yang lebih bersih. Tapi selama tidak dilakukan itu pembuktian terbalik, menurut saya ya agak sulit tuh kita mendapatkan pemerintahan yang sesuai dengan kita inginkan dan harapkan itu. Jadi menurut Buya, apalagi yang harus dilakukan oleh presiden ya misalnya atau pemerintah saat ini dengan kondisi seperti ini? Cukup bagi saya menarik ini kalau nggak salah saya Agim pernah menyampaikannya terkait dengan masalah korupsi ini juga. Teori NK, jika orang punya niat untuk melakukan korupsi, lalu ada peluang terjadi kan? Orang punya niat untuk korupsi, tapi tidak ada kesempatan, tidak terjadi kan ya? Orang tidak ada niat untuk korupsi dan tidak ada kesempatan, tidak terjadi kan ya? Orang tidak ada niat untuk korupsi, tapi ada kesempatan. Bisa dua kemungkinan. Bisa dia tidak korupsi dan juga bisa dia korupsi. Oleh karena itu bagi saya, dalam bicara tentang korupsi ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama niat. Berarti masalah keimanan keagamaan mereka harus diluruskan ya. Bagaimana kita bisa mempertebal dan memperkuat keimanan mereka. Tapi itu juga nggak cukup karena godaannya luar biasa kan. Oleh karena itu sistem yang harus kita benahi. Dan saya punya pengalaman yang menarik ya. Paspor saya baru saja habis masa berlakunya. Itu saya urus 5 atau 6 tahun yang lalu. Istri saya juga begitu. Dulu itu untuk mengurus sebuah paspor itu saya menghabiskan uang yang banyak ya. Dan jalannya berliku ya. Kalau kita ingin cepat jalannya berliku gitu. Dan saya mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan paspor tersebut. Tapi kalau sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya mengurus paspor saya dengan istri, itu kan melalui online. Itu ternyata menantu saya memilih yang level 2 lah, yang murah itu ya, yang murah. Saya tidak tahu berapa itu, entah 350.000 atau berapa tuh. Hanya itu. Jadi oleh anak saya dilengkapi datanya, diisi formnya, kemudian karena situ sudah tercantum uangnya berapa, ditransfer oleh menantu saya, ya kan. Kemudian 2 hari kemudian saya dipanggil, 2 atau 3 hari kemudian saya dipanggil, foto, kemudian difoto, tunggu sebentar, keluar tanpa ada apa-apa lagi. Jadi dalam kesimpulan saya ternyata praktek percaloan dan praktek korupsi yang saya alami dan lalui selama ini gitu ya, ternyata bisa hapus dan hilang oleh adanya sistem digitalisasi. Jadi kesimpulan saya, ternyata kalau begitu digitalisasi bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen yang ampuh untuk menutup peluang-peluang bagi terjadi korupsi. Tapi begini, di kampung saya di Sumatera Barat ada pepatah ya, kalau kucing sudah pandai berlari di atas pagu itu apa itu ya? Berarti di atas pagu, maka tikus harus pandai berlari di atas tali. Itu nasihat bagi orang yang berbuat jahat ya. Kalau Anda mau berbuat jahat gitu ya, kalau sistemnya yang ada sekarang sudah menyulitkan Anda berpikir secara kreatif untuk mencari
Dan menurut saya mereka-mereka yang punya niat buruk itu ya, itu punya penasihat ahli itu. Nama penasihat ahli setan dan hawa nafsu ya. Jadi setan dan hawa nafsu akan memberi petunjuk, dia akan menuntun dia untuk menempuh dan melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji. Oleh karena itu masalah keimanan sudah sangat penting. Buya, kalau gitu kita masih bisa berharap ya negara ini bisa lebih baik. Ya kita belajar saja secara empirik, pergi aja ke Jepang. Di Jepang itu kalau seandainya kita bicara tentang investasi, kemudian ada bayar-membayar di luar yang resmi, itu mereka bingung itu. Maka ketika saya bicara dengan George Soros, saya bilang begini, Saudara George Soros, Anda tadi menguliahin saya tentang humanisme, tapi Anda sendiri gak humanis. Karena Anda telah merusak ekonomi negara saya, Anda telah merusak tatanan sosial, ekonomi, politik negeri saya. Oleh karena itu kalau seandainya Anda masalah humanis, Anda juga harus bisa menyodorkan kepada bangsa saya apa yang harus dilakukan oleh bangsa saya. Beliau menyatakan 3 hal. Yang pertama katanya, kalau Anda ingin maju ya, maka Anda butuh investor. Nah, investor akan mau datang ke negara Anda untuk berinvestasi kalau seandainya di negara Anda ini ada transparansi, keterbukaan. Silakan banyak mejanya, enggak apa-apa. Tapi jelas berapa kami bayar di setiap meja itu. Nah, cuma di negara Anda ini katanya ya mejanya ada, angka yang tersedia sebayar itu ada, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan angka itu. Sehingga kami sangat sulit sekali menghitung berapa semestinya ya total investasi uang yang harus kami taruh gitu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya di negara Anda ini tidak ada transparansi, maka investor tidak akan mau datang. Karena sulit bagi mereka menghitung modal dan keuntungan ya. Kalau seandainya misalkan kalau mereka investasi di Jepang itu kan jelas total investasi sekian, tingkat keuntungan sekian jelas. Kalau di negeri Anda tidak bisa, sulit gitu. Oleh karena itu akhirnya mereka ya mungkin barangkali melakukan kong-kalingkong ya, bagaimana cara sehingga mereka bisa hitung, sehingga akhirnya mereka bisa berinvestasi gitu. Tapi menurut saya, besar dugaan saya ya itu karena ada kong-kalingkong lah ya, sehingga bisa dihitung berapa total investasi. Dan kalau ada kong-kalingkong berarti itu ada peluang bagi korupsi kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, stability. Kami tidak mau perusahaan yang Anda ajak kami investasi di negara Anda, tapi Anda setiap hari mendemo dan berdemonstrasi di depan perusahaan kami. Tidak mau kami gitu. Kami ingin ketenangan dalam bekerja dan berusaha dan berbisnis. Terus yang ketiga kata dia, law enforcement, penegakan hukum gitu. Di negeri Anda ini penegakan hukum sangat lemah gitu. Saya rasa ketiga saran dia itu benar, cuma di bagian terakhir saya agak bertanya-tanya ya. Dia ingin kita menegakkan hukum, bagus ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan oleh saya adalah dia belum akan investasi di Indonesia kalau hukum yang berlaku itu belum sesuai dengan keinginan dia. Itu nampak betul oleh saya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat sedemikian rupa dan itu sudah sesuai dengan keinginan mereka. Begitu sudah keluar Undang-Undang Cipta Kerja, ditampung di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin baru disahkan oleh DPR ya. Terutama menyangkut law enforcement ya. Jadi mereka inginnya undang-undang dan peraturan yang ada di negeri ini ya sesuai dengan keinginan mereka gitu. Begitu sudah sesuai dengan keinginan mereka ya, mereka investasi. Dan begitu terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang ada ya mereka tidak mau. Mereka mau. Jadi Buya punya pendapat undang-undang Cipta Kerja ini dibuat untuk kepentingan investor ya? Ya jelas. Bukan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan rakyat. Dan menurut saya, tapi saya tanpa menyebut nama ya, salah seorang tokoh di negeri ini yang cukup tahu tentang negeri ini, terutama menyangkut masalah ekonomi dan perundang-undangan, katanya begini, 80% undang-undang yang berhubungan dengan ekonomi di negeri ini ya itu sudah dikangkangin oleh para pemilik kapital gitu. Nah, sehingga akibatnya ya seperti kita lihat kemarin itu ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu lebih mendengar, Dewan Perwakilan Rakyat itu memang ada Dewan yang mewakili rakyat ya. Nah itu kan berlapis-lapis, rakyat lapis atas, rakyat bawah, lapis tengah, rakyat lapis bawah ya. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat itu sama pemerintah menurut saya mendengar suara rakyat. Tapi suara rakyat yang dengar suara rakyat paling atas. Bukan suara rakyat paling bawah gitu. Buya, saya mau nanya sekarang, posisi NU dan Muhammadiyah terutama, seperti apa melihat fenomena ini?
Kan dua organisasi besar ini harusnya punya peran ini untuk mengontrol pemerintah juga, untuk mengingatkan pemerintah. Saya sudah mengingatkan pemerintah. Saya kan orang Muhammadiyah ya, saya ingatnya pemerintah. Kan itu ada merger 3 bank syariah. Bank Syariah BSM, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. Jadi Saya BSI, saya tidak setuju merger. kenapa? Karena kalau dia di merger dia jadi bank besar. Kalau dia tidak di merger dia menjadi bank kecil. Kalau dia bank kecil, mampu nggak dia membiayai usaha besar? Dia bank kecil, mampu nggak dia membiayai usaha besar? Ya bu, kalau Dia, bank dia besar, bank kecil. kalau bank Mampu kecil, nggak dia membiayai kalau kecil nggak, usaha besar? Nggak mampu kan ya? Tapi kalau dia bank besar, mampu nggak dia membayar usaha besar? mampu. Mampu kan? Nah, sementara mentality para banker kita, dia agak lebih lebih mengambil jalan yang mudah, ya kan? Untuk apa ngasih pembiayaan bangsa 10 juta, 25 juta gitu ya? Untuk rakyat kecil lebih baik dikasih aja yang 1 triliun lewat berbagai cara gitu kan. Jadi kesimpulan saya ya negara ini atau dunia perbankan kita lebih berpihak kepada pengusaha besar dan kurang berpihak kepada pengusaha kecil. Saya buktikan ya, cari data ya. Tahun 2015 Bank Indonesia mengeluarkan PBI. Di dalam PBI itu ada sebuah amanat. Dunia perbankan harus mengucurkan kredit street pembiayaan kepada UMKM minimal 5%. Kecil benar ya 5% ya. Nah, UMKM itu jumlahnya berapa? UMKM itu jumlahnya 99,9%. Jumlah UMKM ini 99,9%. Usaha besar berapa? 0,01%. Nah, jadi ternyata tahun 2015, sebelum tahun 2015 ya, itu pembiayaan terhadap yang 99% itu di bawah 5%. Dibuat kebijakan. Dunia perbankan harus mengucurkan minimal 5%. Tahun 2016, 10%. Tahun 2017 minimal 15%. Tahun 2018 minimal 20%. Pertanyaan saya, yang 99,9% dapatnya 20%. Sementara yang besarnya 0,01% dapatnya 80%. Sehingga apa akibatnya? Yang besar tambah besar, Yang kecil yang makin kecil menghilang. tersiok-siok gitu. Nah, dan saya melihat merger bank syariah itu akan mendukung itu. Nah, sehingga akhirnya rakyat yang ada di lapis bawah tidak banyak tertolong gitu. Nah, sementara saya maunya ya bentuknya kayak piramid gitu ya. Ini tidak berkeadilan nih. Tuh, oleh karena itu harus kita transformasikan dari bentuk piramid pada bentuk belakang gini. Ya kan? Atas, tengah, bawah. Di atas kira-kira ya kalau Pak Habibie menyatakan di atas 2%, di tengah 95%, di bawah 3%. Bagaimana membuatnya itu Pak Narabas? Cara membuatnya adalah membiayai yang di bawah untuk supaya di bawah bisa melakukan mobilitas vertikal. Dia naik dari lapis bawah ke lapis tengah. Gitu kan ya? Yang lapis tengah naik ke lapis atas gitu kan. Nah, sehingga kita harapkan kalau seandainya ada affirmative action, ya maka kita akan harus membiayai mereka-mereka yang ada di lapis bawah ini sehingga mereka bisa naik kelas ke yang lebih tinggi, ke kelas menengah. Nah, dan jika seandainya jumlah kelas menengah kita besar, itu akan sangat menguntungkan sekali sehingga fundamental ekonomi kita akan kuat ya. Sehingga diharapkan karena kelas menengahnya meningkat, maka daya beli masyarakat secara agregat akan meningkat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, apapun yang kita buat, asal itu dibutuhkan dan diinginkan oleh customer, pasti dibeli. Jadi dengan demikian kesimpulan saya, apapun usaha di negeri ini, kalau rakyat sejahtera akan laku, betul. Iya, iya. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, ya maka pertumbuhan ekonomi kita akan melambat ya gitu. Jadi UMKM yang dianggap sebagai motor itu sekarang belum kelihatan dari situ. Ya saya melihat belum ya, Tapi apalagi katanya bukan jadi masa pandemi justru yang menyelamatkan ekonomi kita adalah UMKM. iya. Tetapi begitu sudah selesai pandemi, pemerintah kita, para banker kita kembali lagi ke watak aslinya kan gitu ya. Lebih berpihak kepada yang besar-besar.
gitu. Sehingga ya indeks indeks gini kita kan sekarang 0,39, tapi saya belum dapat angka terakhir ya. 0,39 artinya 1% penduduk menguasai 31% ekonomi di negeri, 1% loh. Dalam bidang pertahanan lebih parah lagi. Indeks gini 0,59. Jadi artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan di negeri ini. Tuh, kalau nggak salah saya di Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Indeks gininya 0,82. Jadi 1% penduduk menguasai 80% lahan di negeri ini. Pertanyaan saya, adil apa tidak itu? Ya nggak adil dong. Tiba pertanyaan, kalau nggak adil, lalu apakah ketidakadilan itu akan kita biarkan terus berlangsung? Ya tidak dong. Nah, supaya tidak terus berlangsung, gimana? Harus ada affirmative action. Apa itu? Harus ada keberpihakan kepada ekonomi lapis bawah. Gitu, diberi kemudahan mereka mendapatkan pembiayaan. Makanya saya terus terang saja, maunya saya ya, bank negara ini jangan terlalu berorientasi profit, tapi lebih berorientasi kepada bagaimana menghidupkan dan mengembangkan usaha masyarakat lapis bawah. Gitu. Kalau hari ini saya lihat ya, apa beda bank negara dengan bank swasta? Sama-sama mencari untung kan ya. Iya. Tuh, untungnya financial profit kan, sama mencari financial. Saya tidak menyatakan harus rugi ya, tetapi tidak apa-apa menurut saya bank negara rugi asal rakyat sejahtera. Daripada rakyat bank negara untung besar tapi rakyat menderita, pilih mana coba? Pak Kandang pilih mana? Karena dia pilih mana? Saya ingin rakyat yang sejahtera. Nah, kalau bagi saya begitu, karena tujuan kita membuat usaha, tujuan negara membuka perusahaan itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Dan saya bukan yakin untuk itu menyengsarakan juga rakyat. menjadi tujuan bangsa ini kan. Ya kan tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. tugas negara melindungi rakyat. Jangan sampai ada yang sakit, ya kan ya. Mensejahterakan rakyat. Jangan ada yang tidak makan gitu. Jangan ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kan saya tanya, berapa jumlah orang miskin di negeri ini hari ini? Kan 26 juta. Oh iya. 26 juta itu 4/5 dari penduduk Malaysia tuh. 5 kali lebih banyak dari penduduk Singapura kan. Banyak sekali 26 juta itu. Timbul pertanyaan dari saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya kata mereka, kita sudah punya program, saya lupa nama program itu ya. Tapi saya lihat di lapangan masih banyak yang miskin. Maaf ini pengalaman pribadi betul ya. Saya dengan istri saya sekitar jam 9:30 malam barangkali pergi ke ATM karena besok saya perlu uang. ATM. Di situ ada seorang ibu ya umur 35 tahun barangkali ya. Tidur. Saya bilang, ibu ngapain tidur? Kok tidur sini? Ya saya tidak punya rumah pak. Ini berbahaya ibu tidur sini. Ya saya sudah pak dalam 3 bulan terakhir saya sudah tidak tinggal di kontrakan karena saya tidak mampu membayar. Nah, lalu kata saya begini, kamu melihat ada nggak tahu rumah kontrakan yang kosong? Tahu. Terus saya bilang sama istri saya, ayo naik ke atas mobil, kita pergi mencari rumah. Dan malah itu juga saya kontrakkan rumahnya untuk beberapa bulan ke depan. Pertanyaan saya, secara kenegaraan itu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab negara. Pasal 34. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan sekarang pertanyaan lagi, banyak nggak orang di negeri yang tidak punya rumah? Banyak. Banyak nggak orang di negeri yang tidak makan? Banyak. Itu pertanyaan saya. Tugas siapa itu? Kalau kita bicara negara, tugas negara. Nah, tetapi untungnya negeri ini banyak orang Islam ya. Kalau orang Islam itu kan punya hadis juga ya. Tidaklah beriman salah seorang kamu kalau perutnya kenyang, sementara tetangga kamu kelaparan. Gini gitu. Oleh karena itu kita lihat waktu COVID kemarin itu kan, boleh katakan ekonomi betul-betul tersendat ya. Beda krisis ekonomi tahun 98 dengan COVID kemarin itu gini. Kalau dulu tahun 98 yang kena tuh pertama sekali adalah di atas, merembet ke bawah. Kalau masa COVID yang kan di bawah dulu, kan tidak boleh keluar rumah. Nah sementara tukang ojek kalau tidak keluar, tidak dapat duit kan. Gitu. Sopir taksi saya teleponin, mereka bilang, Pak Nabas, saya seharian berputar di Jakarta ini, tidak ada penumpang karena tidak ada orang keluar. Gitu. Jadi ekonomi mereka akan sangat terpukul oleh COVID kemarin itu. Tetapi saya tidak pernah mendengar ada orang mati karena kelaparan. Tidak pernah dengar. Yang dengar saya dengar tuh orang mati karena COVID. Mati karena kelaparan tidak. Kenapa? Nah, karena
ada apa ya, kekayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita di mana rasa saling peduli itu masih sangat tinggi, apalagi mayoritas penduduknya kan beragama Islam. La yu'minu ahadukum hatta yubali akhi ma yuhibbu li nafsihi, telah beriman seseorang kamu hingga dia bisa mencintai saudara sebagaimana dia mencintai saudara sendiri gitu kan. Itu adalah ada lagi hadis juga nih. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu kurbatan min kurabi dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan hidup orang, maka akan dilapangkan hidupnya di dunia dan di akhirat oleh Allah. Itu kan motivasi kita ya. Ya. Kita disuruh oleh agama kita untuk membantu orang. Itu. Terima kasih Buya. Ya, Banyak sama-sama. perspektif yang kita dapatkan. Terima kasih. Ya. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Buya. Dan menurut saya ada banyak perspektif yang kita dapat. Mudah-mudahan tentu saja di bulan Ramadan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan salam.